kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, artis Jessica Iskandar kembali menuai perhatian publik. Hal itu setelah dirinya memutuskan untuk menjalani operasi plastik di bagian hidungnya di Korea Selatan beberapa waktu lalu. Tak hanya sekedar menarik perhatian publik, pasca menjalani operasi untuk memperbaiki hidung, istri Vincent Ferrak itu justru banjir cibiran dari warganet setelah mengunggah postingan beberapa foto terbaru dengan penampilan terbarunya itu. Ya, setelah melepas perban yang terpasang di hidungnya dan membagikan foto terbaru di Instagram miliknya, sontak penampilan wajah baru ibu dua anak itu mengundang beragam komentar dari warganet. Dalam keterangan yang diunggah di Instagramnya tersebut, Jedar menanyakan soal wajah barunya itu mirip siapa. Sontak pertanyaan Jedar tersebut disambut beragam komentar dari netizen. Banyak yang memuji hasil operasi plastik yang dijalaninya itu. Namun ada juga yang berpendapat kalau wajah artis yang akrab disapa Jedar itu lebih cantik dari sebelum dirinya menjalani operasi plastik. Namun tidak sedikit pula yang mencibir bahkan menghujatnya. Dari sekian banyak komentar miring netizen, ada yang berkomentar kalau tampilan baru Jedar itu mirip dengan penampilan hidung seorang transgender ternama tanah air dan mirip dengan wajah seorang artis sensasional dan kontroversi yang wajahnya kerap mondar-mandir di layar kaca. Sebenarnya udah lega banget, cuma memang mungkin karena dingin jadi aku masih keluar runny nose gitu loh, kayak keluar cairan gitu dari dalam hidung. Terus kalau sakit-sakitnya sih 1-10 mungkin 1-2 aja, karena cuma kayak yang gak nyamannya aja gitu, karena mungkin masih ngerasa sedikit banget ngilu area sini. Terus kayak masih berair aja gitu, itu yang bikin gak nyaman. Sisanya sih overall oke. Terus dan juga masih bengkak ya, jadi ini masih bengkak dan masih baru banget, jadi aku masih belum biasa sebenarnya. Kayak hidung baru ini masih belum biasa, mudah-mudahan nanti bengkaknya lebih berkurang, terus lebih kecil lagi. Menjadi pertanyaan banyak pihak mengapa Jedar memutuskan untuk menjalani operasi plastik untuk merubah bentuk hidungnya di Korea Selatan yang biayanya boleh dibilang tidak sedikit, bahkan bisa menghabiskan ratusan juta rupiah. Lewat kanal YouTube-nya, Jedar mengungkap alasannya mengapa ia menjalani operasi hidung di negeri ginseng itu. Jadi alasan utamanya sebenarnya ini udah berlangsung sekian lama sih, karena dari SMP ya kalau nggak salah, SD atau SMP lah gitu, itu aku mengalami accident. Jadi gini, aku sama Erik, kakak aku, kita lagi naik motor. Kan naik motor, dia yang boncengin aku di belakang. Terus begitu aku duduk kan. Nah dia tuh kalau naik motor, dia suka nengok-nengok ke belakang sambil ngobrol-ngobrol. Dia nggak lihat depan. Jadi kesenggol lah, ada anak kecil lagi duduk, kesenggol. Nggak apa-apa juga anak kecilnya, cuma anak kecilnya namanya kesenggol kan dia langsung nangis. Nangis itu Erik nggak berhenti, tapi dia langsung jalan. Dihadang orang masih lewat, akhirnya ketiga dihadang pakai jemuran yang kecil gitu, terus dilipet langsung dihadang gitu. Eriknya nunduk, jadi udah ribet lah, cepet terus gitu, gedep. Akunya belum nunduk, jadi akunya kena hidung aku gitu. Jadi sejak hari itu aku berdarah banyak banget. Terus udah gitu, cuma yang namanya kita juga takut dimarahin mama kan, soalnya takut lah gitu, maksudnya aduh abis accident nih, takut gitu. Jadi kita diem aja. Tapi itu hidung aku sejak hari itu tuh sakit banget, terus berdarah banyak banget. Terus ditanya sama mama, kenapa hidungnya berdarah? Aku cuma bilang mimisan gitu. Terus udah gitu, ya udah pokoknya sampai gede tuh kayak ngerasa tulangnya tuh agak miring. Akhirnya umur 20 tuh aku periksa, kenapa ya aku suka sakit kepala gitu. Terus diperiksa lah sinusitisnya, ternyata ada sinus karena tulang hidungnya yang rongga sebelah kiri sama sebelah kanan itu miring. Jadi yang sebelah sini lebih sempit dari yang sebelah sini gitu. Dokter sih nyaraninnya buat operasi. Waktu itu aku mikir, aku masih takut-takut. Waktu itu aku juga baru mulai syuting
sibuk gitu, terus terlupakanlah itu, jadi cuma konsumsi obat aja kalau pusing gitu. Nah kemarin-kemarin pas after pandemic udah mulai stop syuting kan, tinggal di Bali, terus ngerasa kayak aku pengen perbaiki rongga hidung aku, sekaligus aja percantik aja looknya gitu. Suami juga ngeliat, oh iya bener, emang kelihatan miring dari luar. Ya udah, kalau memang baik buat kamu, memang buat kesehatan juga, plus kalau kamu happy, terus kamu mau melakukan operasi dan menjalaninya, ya udah, ayo gitu. Tak hanya soal penampilan hidung baru Jedar yang mendapat cibiran dari netizen, tapi juga keberangkatan Jedar dan suaminya, Vincent Verhaak, yang membawa serta 2 anaknya ke Korea Selatan untuk menjalani operasi sekaligus liburan di Korea Selatan. Pasalnya, pasca menjadi korban penipuan yang dilakukan rekan bisnisnya, Christopher Stefanus Budianto alias Steven, hingga membuat Jedar mengaku bangkrut hingga minta bantuan finansial dari rekan sesama artis. Sementara itu, terkait kasusnya dengan Steven, Polda Bali telah menetapkan Steven sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan mobil mewah milik Jessica Iskandar. Akibat perbuatan yang dilakukan rekan bisnisnya itu, Jedar mengalami kerugian mencapai 9,8 miliar. Namun meski Steven sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi masih ada yang mengganjal di hati adik Erik Iskandar itu. Hal itu terkait nasib surat kendaraan mobil mewah miliknya yang belum dikembalikan kepadanya. Lewat unggahan di Instagram miliknya, ia menanyakan kejelasan mobil mewah pinjamannya tanpa penjelasan yang jelas dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Bali yang menangani kasusnya. Aku cuma seorang ibu-ibu korban penipuan yang pengen memperjuangkan haknya, itu aja. Nggak, sekarang make sense-nya gini aja deh, kalau misalnya nggak salah takut nggak? Kalau nggak salah kan nggak usah takut, tapi kalau misalnya salah ya pasti kan berusaha untuk ngumpet. Itu aja make sense-nya di situ. Jadi ya gimana dong, aku juga bingung. Yang tahu keberadaan dia pasti hanya pengacaranya. Jadi lewat pengacaranya lah bisa memanggil tersangka CSB supaya bisa datang ke sini. Dalam unggahannya tersebut, Jedar juga menyinggung surat kendaraan berupa STNK dan BPKB yang belum dikembalikan. Tak hanya soal nasib mobil dan surat kendaraan yang dipinjamnya itu, Jedar juga menanyakan nasib mantan rekan bisnisnya Steven yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi hingga saat ini belum juga ditahan. Sekarang aja datang kan, masih belum terlambat gitu. Ayo datang BAP, ayo gitu. Aku juga pengen banget ketemu. Aku nggak tahu sih, pokoknya selama ini aku melakukan kerjasamanya sama tersangka CSB gitu. Hanya dia aja yang aku tahu, yang transaksi segala macam itu hanya sama dia aja gitu. Jadi aku nggak tahu nama-nama lain, aku nggak tahu. Ya mudah-mudahan keadilan bisa membuka matanya ya, apalagi sekarang kan statusnya CSB sudah naik ke tersangka. Berarti kan ibaratnya kalau aku menjelekkan dia, merasa aku menjelekkan nama dia, aku menyebut dia sebagai penipu. Tapi kan ini sekarang sudah terbukti dia udah naik statusnya jadi tersangka. Ya mudah-mudahan dari situ bisa kelihatan bahwa aku di sini sebagai korban hanya menjelaskan bahwa diri aku mengalami penipuan. Sekarang setelah naik tersangka juga masuk ke DPO, daftar pencarian orang. Ya mudah-mudahan ketika segala akses tersangka CSB ditutup, CSB bisa menyerahkan diri.